Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu. Kembali lagi dalam konten opini kita, opini mahasiswa. Oke, sebelumnya mohon maaf karena belum sempat membuat konten terkait opini mahasiswa, karena ada beberapa teman yang masih menanyakan kapan buat yuk gitu. Oke, mengenai topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang new normal atau kenormalan yang baru. Apa sih itu kenormalan yang baru? Ini menurut pemikiran saya terlebih dahulu ya. Setelah saya dengar kata new normal itu, yang terlintas di benak saya itu adalah bagaimana cara kita hidup dengan corona ataupun dalam situasi sekarang ini, sehingga kita dapat melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain ataupun berkaitan dengan kegiatan kita di luar seperti itu yang terlintas di benak saya pertama kali saya dengar. Yang kedua, ya setelah saya cari tahu mengenai new normal ataupun kenormalan yang baru, menurut Wikipedia, kenormalan yang baru atau new normal adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan usai krisis keuangan 2007 sampai 2008 dan resesi global 2008 sampai 2012 dan pandemi COVID-19 ini. Sehingga menurut pengertiannya ya seperti itu sih. Kurang lebih ya, kalau saya sendiri masih berpegang pada pendapat saya yang pertama, bagaimana kita cara hidup berdampingan dengan orang lain di saat wabah pandemi corona sekarang ini seperti itu. Oke teman-teman, setelah saya sedikit mencari mengenai apa itu new normal, bagaimana situasinya, siapa saja yang dapat eh, daerah mana yang berhak melaksanakan new normal dan lain-lain seperti itu, sehingga saya dapat menemukan beberapa fakta dan juga beberapa data terkait new normal itu sendiri. Yang pertama adalah terkait protokol new normal seperti itu. Orang yang apapun negara yang berhak melaksanakan new normal menurut WHO, World Health Organization, itu adalah negara yang itu terbukti mengendalikan penularan corona sehingga penularannya tidak begitu cepat pada suatu negara tersebut. Terus selanjutnya mengenai sebelumnya teman-teman bisa lihat kondisi Indonesia sekarang, apakah Indonesia sudah dikatakan mampu ataupun tidak untuk melaksanakan yang namanya new normal. Di Indonesia sendiri ada beberapa yang memang sudah melaksanakan yang namanya new normal. Kemarin saya berinteraksi dengan teman yang ada di Gorontalo, yang ada di Kalimantan, terus yang ada di Lampung dan juga lain sebagainya. Teman-teman saya ada memang sudah beberapa katanya sudah melaksanakan yang namanya new normal, tapi konsep jelasnya yang saya tangkap dari teman-teman yang sudah menjelaskan kepada saya itu sendiri masih kurang nangkap poin-poinnya, perbedaannya di mana, dan juga mungkin lebih kayak ke mereka itu diberikan kelonggaran untuk bisa pergi keluar seperti itu. New normal versus virus, yang dimana seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Indonesia, seluruh dunia itu sudah pernah melawan yang namanya krisis moneter, krisis ekonomi, krisis global dan juga lain sebagainya, sehingga timbullah yang namanya new normalan. Sebenarnya new normalan ini bukan sesuatu yang baru, namun mungkin hanya penampakannya saja yang berbeda-beda di setiap negara, namun pelaksanaannya sama seperti itu. Setelah kita melewati krisis pada tahun 2007 sampai 2008, resesi global pada tahun 2008 sampai 2012, kita juga jadinya memiliki suatu pengalaman tersendiri untuk bisa tetap hidup berdampingan dengan yang namanya mikroba
seperti virus corona, HIV, demam berdarah dan juga lain sebagainya, sehingga kita dapat melanjutkan hidup dari masing-masing setiap orang untuk bisa tetap berinteraksi, mencari rezeki bagi yang mencari seperti orang tua dan juga lain sebagainya. Tentu juga dengan kondisi sekarang ini ekonomi kita khususnya yang ada di Indonesia menjadi terhambat karena susahnya untuk kita berinteraksi dengan negara lain, karena kita juga tidak lepas tangan terhadap negara lain yang memang negara kita belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga kita melaksanakan impor dari luar negeri seperti itu. Itu teorinya. Entah ada kepentingan dari elit politik, elit global dan juga lain sebagainya yang berkaitan dengan ekspor impor, kita tidak tahu. Namun yang saya pelajari ataupun yang saya ketahui mengenai kebijakan ekspor impor itu adalah ketika kita melaksanakan suatu impor tertentu, maka bisa dikatakan barang itu memang kurang di negara kita sehingga kita membutuhkan barang tersebut. Atau pilihan yang kedua adalah barang tersebut memang belum bisa kita produksi di negara sendiri sehingga perlu kita mengimpor dari negara lain seperti itu. Oke, setelah saya baca beberapa data terkait new normalan seperti itu, yang menarik dari aplikasi allodokter.com yang saya temukan, itu yang saya dapat prosedur ataupun protokol terkait bagaimana kita melaksanakan new normalan. Yang pertama adalah masuk dan keluar rumah. Perlu diketahui bersama ketika kita melaksanakan ini berdasarkan apa yang saya pahami ya dari yang blog ataupun website yang saya baca. Yang pertama itu ketika kita hendak keluar rumah, kita harus menyiapkan yang namanya hand sanitizer, terus masker dan juga alat pembersih diri lainnya, sehingga ketika kita melaksanakan interaksi di luar, kita tidak akan terganggu dengan namanya virus corona dan juga virus-virus yang lain. Sebenarnya fungsi dari hand sanitizer, banyak yang mensalahartikan fungsi yang hand sanitizer itu hanya membasmi virus corona. Tentu tidak. Hand sanitizer ataupun pembersih kulit ataupun badan ataupun tangan itu membersihkan dari segala macam virus yang memang bisa dihindari dengan menggunakan hand sanitizer seperti itu. Tidak semua virus mempan terhadap hand sanitizer tentunya. Masih banyak juga jenis-jenis virus yang memang tidak mempan dengan hanya menggunakan hand sanitizer, perlu pembersihan diri dan juga lain sebagainya. Ketika kita ingin pulang, kita hendaknya melepas alas kaki dan juga menyemprotkan disinfektan terhadap barang ataupun benda yang kita bawa dari luar seperti itu. Takutnya barang yang sudah kita sentuh itu memang berpotensi untuk menyebarkan virus ke keluarga kita. Tentu dalam setiap orang pemikirannya adalah tidak ingin virus itu mengenai diri sendiri, apalagi mengenai keluarga seperti itu, sehingga perlu penanganan yang tepat. Yang kedua mengenai menggunakan transportasi. Mungkin poin-poin pertama sama yang selanjutnya bakal sedikit berkaitan mengenai menggunakan transportasi. Ketika kita menggunakan transportasi umum yang memang itu bukan milik kita, itu kan sudah dipakai oleh beberapa orang sebelum kita maupun sesudah kita. Alangkah baiknya kita pada saat di dalam kendaraan itu mengurangi interaksi dan juga saling menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Disitulah yang dikatakan dengan new normalan ataupun kenormalan yang baru seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yang nomor 3, selama bekerja di kantor. Prosedur ini masih berkaitan dengan tingkat interaksi kita antara satu dengan yang lain, di mana kita diwajibkan untuk menjaga jarak supaya mungkin orang tersebut bisa terkena virus dan kita malah dekat-dekat dengan orang itu yang menyebabkan kita juga tertular. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Jadi kita diwajibkan untuk menjaga jarak seperti itu dan juga kurangi interaksi yang terlalu berlebihan. Apabila memang tidak perlu, tidak usah dilaksanakan seperti itu. Lanjut untuk mempersingkat waktu juga. Yang keempat adalah ketika berbelanja. Ketika berbelanja,
Nah, ini setelah saya beberapa baca keterangannya mengenai ketika kita berbelanja, terus selama bekerja di kantor, terus menggunakan transportasi umum lainnya, itu hendaknya kita memang tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker dan juga membawa sanitizer, sehingga teman-teman apabila memang menyentuh suatu barang tertentu itu tidak akan menyebabkan teman-teman merasa khawatir, karena kekhawatiran itu adalah separuh kesehatan yang hilang, berdasarkan perkataan dari Ibnu Sina, yang merupakan dokter terkemuka Islam yang juga menjadi rujukan dokter masa kini, yang mengatakan bahwa ketenangan itu merupakan bagian dari kesehatan, yang intinya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita merasa tenang, tentu tidak ada beban pikiran yang bisa menyebabkan kita jatuh sakit seperti itu, sehingga ketenangan juga perlu dicari. Oke, selanjutnya mengenai ketika berbelanja online, ini yang menarik menurut saya. Mungkin pada saat zaman sekarang ini banyak orang yang berbelanja secara online yang hanya diantarkan ke rumah, sudah bentuk paketan seperti itu. Tapi teman-teman juga harus tetap waspada dengan apa yang namanya barang hasil kiriman. Kita belum tahu apakah barang itu terkena ataupun tidak dengan virus corona atau tidak, kan kita belum tahu. Maka dari itu hendaknya kita menyemprotkannya dengan disinfektan ataupun zat-zat yang memang mengandung bisa membuat benda itu bersih seperti itu. Mungkin yang terakhir adalah yang keenam, yaitu ketika kita hendak pergi untuk berkonsultasi, kita dalam keadaan khawatir, misalkan apakah kita orang yang terkena ataupun tidak, sehingga kita ragu untuk bertemu keluarga ataupun kita berinteraksi dengan keluarga, maka kita perlu adakan yang namanya pelayanan, ataupun kita menghubungi sang ahli, yakni dokter seperti itu, untuk berkonsultasi ke apakah kita termasuk orang yang memang dikatakan PDP atau ODP dan juga lain sebagainya, sehingga kita perlu yang namanya konsultasi dengan pihak kesehatan seperti itu, teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggunakan Halo Dokter yang kayak gini. Nah, itu bisa kalian download di Play Store secara gratis dan kalian bisa melaksanakan konsultasi bersama dokter seperti itu. Mungkin cukup sekian dari opini mahasiswa. Apabila teman-teman ada konten ataupun bahasan terkait opini mahasiswa kedepannya, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa klik subscribe, comment, and like. Oke, dislike jika tak suka. Oke, see you.